Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu metode dalam sistem cerdas, yaitu K-means clustering. Next. Untuk kelompok dari anggota kelompok 4 ini, pertama Agner Billy, lalu saya sendiri Rizky Fatailah Kausar, lalu ada Rifki Aini. Next. Apa itu K-means? K-means merupakan salah satu algoritma clustering yang termasuk dalam unsupervised learning. Tujuan utamanya adalah membagi sekumpulan data menjadi K-cluster berdasarkan kesamaan fitur sehingga data dalam satu cluster memiliki karakteristik yang serupa. Next. Lalu kelebihan K-means clustering. Yang pertama, dia lebih sederhana, dapat digunakan oleh orang-orang yang pengetahuan pemrograman yang terbatas. Kedua, mampu mengolah kumpulan data besar yang dimana dapat digunakan pada data dalam jumlah besar tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Yang ketiga, konvergensi. Algoritma ini pada akhirnya akan menghasilkan kumpulan cluster yang stabil. Yang keempat, adaptasi dengan data baru, yang dimana saat titik data baru tersedia, algoritma baru dapat dijalankan kembali untuk memasukkan ke dalam cluster. Yang terakhir, generalisasi, yang dimana dapat melakukan generalisasi cluster dengan berbagai bentuk dan ukuran, seperti cluster elips, sehingga dapat digunakan untuk menemukan pola dalam berbagai kumpulan data. Next. Kekurangan K-means clustering. Yang pertama, memilih secara manual, yang dimana jumlah cluster K harus dipilih secara manual, yang bisa jadi sulit dan subjektif. Memilih nilai K yang salah dapat mengakibatkan hasil pengelompokan yang buruk, dan memilih nilai K yang optimal membutuhkan pengetahuan yang cukup mengenai kumpulan data. Yang kedua, bergantung pada nilai centroid awal. Karena bergantung pada nilai centroid yang ada di awal, algoritma ini mungkin tidak selalu dapat menemukan clustering yang ideal, sehingga perlu menjalankan algoritmanya beberapa kali untuk menemukan solusi yang optimal. Yang ketiga, pengelompokan data dengan berbagai ukuran dan kepadatan. Kelompok dalam data yang memiliki ukuran dan kepadatan berbeda dapat mengakibatkan beberapa klaster jadi tidak seimbang. Hal ini dapat mempersulit interpretasi cluster yang dihasilkan. Yang keempat, pengelompokan outlier. Outlier adalah titik data yang secara signifikan berbeda dari titik data lain dalam suatu kumpulan data. Outlier dapat mendistorsi hasil pengelompokan dengan menarik centroid menjauh dari pusat cluster yang sebenarnya. Kelemahan yang terakhir, penghitungan data dengan banyak dimensi. Dengan bertambahnya jumlah dimensi, pengelompokan data akan sulit karena perhitungan jarak antara titik data dan centroid menjadi lebih kompleks. Maka dari itu diperlukan proses untuk mengurangi dimensi atau modifikasi algoritma. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus data yang kami pilih gitu, yaitu analisis peminjaman sepeda. Di sini kami mengambil data tersebut dari Kaggle untuk data yang kami butuhkan. Next. Nah, analisis data peminjaman sepeda atau bike sharing dataset ini tuh merupakan kumpulan data peminjaman sepeda yang diambil dari sistem capital bike share di Washington DC, Amerika Serikat. Dataset ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada hour.csv, data peminjaman tiap jam, dan day.csv, data peminjaman per hari. Lalu yang kedua tuh ada dataset ini banyak digunakan, yaitu untuk pertama memprediksi jumlah peminjaman, lalu analisis tren musiman dan perilaku pengguna, dan pembelajaran model prediktif di bidang transportasi dan cuaca. Next. Selanjutnya ada tujuan penggunaan K-means di proyek ini. Itu ada beberapa. Yang pertama ada mengelompokkan hari-hari berdasarkan pola peminjaman sepeda, lalu menemukan segmen pengguna berdasarkan suhu, cuaca, musim, dan jumlah peminjaman, dan memberikan insight seperti hari-hari dengan jumlah peminjaman tinggi atau klaster aktif, dan hari-hari dengan peminjaman rendah atau klaster pasif. Next. Selanjutnya ada hasil dari clustering, di mana setelah menerapkan K-means atau misalnya dengan
H sama dengan 3, kita bisa menginterpretasikan hasil sebagai berikut, yaitu ada klaster 0, hari-hari dengan cuaca bagus, suhu hangat, dan jumlah peminjaman tinggi. Lalu klaster 1, hari dengan kelembaban tinggi dan peminjaman sedang. Dan klaster 2, hari dengan suhu rendah, kondisi cuaca buruk, dan peminjaman rendah. Next. Analisis data peminjaman sepeda bike sharing dataset, itu ada insight dari clustering. Itu pihak pengelola bisa memanfaatkan hasil clustering untuk pertama mengatur stok sepeda di hari-hari sibuk atau klaster aktif, lalu menyesuaikan strategi promosi saat peminjaman rendah atau klaster pasif, dan mengetahui pengaruh cuaca ekstrim terhadap kebiasaan pengguna. Next. Selanjutnya, mengenai visualisasi model akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Egner Bilik. Oke, untuk visualisasi model, kita langsung masuk saja ke Google Colab-nya. Nah, ini hasil training data dari proyek analisis sepeda di sebuah toko. Untuk mengolah si data ini, kelompok kami menentukan pertanyaan. Yang pertama, apa hubungan antara suhu dan jumlah peminjaman sepeda? Kemudian ada pola pengguna sepeda berbeda antara hari kerja dan hari libur. Bagaimana peminjaman sepeda tiap tahunnya. Kemudian ada bagaimana musim mempengaruhi penggunaan sepeda. Untuk tools yang kita pakai seperti biasa import NumPy, Pandas, Matplotlib untuk visualisasi Seaborn, dan yang hal pertama yang kita lakukan yaitu mengakses data yang sudah kita ambil dari Kaggle. Nah, dari data itu, karena datanya dua, kita otomatis mengambil visualisasinya atau mengambil datanya itu dua kali. Dan untuk df-nya kita mengambil rental_daily_df. Nah, untuk selanjutnya ada akses data. Ini itu untuk mengetahui ada apa aja sih data yang ada di dalam file ini. Itu ada instance, season, year, month, holiday, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengolah data, mengolahnya gitu. Oke, dua kali. Kemudian kita melakukan tahap cleaning, itu untuk memastikan data yang kita gunakan itu bersih dan sudah analisis. Kayak nggak ada data yang kosong, nggak ada data duplikat. Oke. Nah, ini visualisasi data kosong. Ternyata tidak ada data kosong pada datanya, baik itu di rental daily maupun di rental hourly. Kemudian ini duplikatnya dia 0. Kita langsung masuk saja ke dalam pertanyaan ya, agar lebih mempersingkat waktu. Oke, untuk pertanyaan pertama, hubungan antara suhu dan jumlah peminjaman sepeda itu, apakah suhu berkontribusi signifikan terhadap jumlah peminjaman? Jawaban suhu itu meningkat, jumlah peminjaman juga otomatis naik. Nilai korelasi antara suhu dan jumlah peminjaman itu 0,63, menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat. Artinya orang cenderung lebih sering meminjam sepeda saat cuaca sedang hangat. Nah, ini ketika cuacanya minus itu hanya sangat sedikit, dan ketika dia berada di warm situation, dia akan plot-plotnya itu banyak, berarti banyak terjadi peminjaman sepeda di momen itu.
Kemudian pertanyaan kedua, apakah pola penggunaan sepeda berbeda antara hari kerja dan hari libur? Jawabannya lagi-lagi kita digambarkan dalam visualisasi. Jadi kita ini membandingkan jumlah peminjaman pada hari kerja dan hari libur ini dari terlihat dari box seperti ini, bahwa rata-rata peminjaman lebih tinggi di hari kerja daripada di hari libur. Hal ini menunjukkan bahwa sepeda banyak digunakan sebagai sarana transportasi harian, bukan hanya untuk rekreasi. Oke, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana perbedaan peminjaman sepeda antara tahun 2011 dan 2012? Apakah ada tren tertentu? Dari grafik yang muncul, hasilnya menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2012. Ini menunjukkan tren positif dari penggunaan layanan sepeda yang bisa disebabkan oleh peningkatan kesadaran dan masyarakat atau perbaikan dari layanan sang pemilik toko. Ketika dia di 2012 terjadi peningkatan dari grafik yang diberikan. Dan pertanyaan terakhir ada, bagaimana musim mempengaruhi pengguna sepeda? Musim apa yang paling populer? Dari analisis musim, di sini ada 4 musim: fall, summer, winter, and spring. Menunjukkan bahwa musim panas dan musim gugur itu memiliki rata-rata peminjaman tertinggi. Sebaliknya, musim dingin dan musim semi menunjukkan angka peminjaman yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa cuaca itu sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan sepeda. Oke, untuk kesimpulannya dari hasil analisis kami itu menyimpulkan bahwa faktor suhu, musim, hari kerja, dan tren tahunan itu berpengaruh nyata terhadap jumlah pemesanan atau peminjaman sepeda. Temuan ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, misalnya untuk perencanaan promosi, penambahan armada sepeda, atau manajemen operasi di waktu tertentu. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.